Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisa rasio. Yang pertama, ada Alfiani Effendi. Yang kedua ada saya sendiri, Alfiani Telengai Satria. Yang ketiga ada Gara Sofa Okapina. Dan yang terakhir ada Iman Nur Fahrizan. Oke, latar belakangnya yaitu analisa rasio, yaitu analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dan dengan lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan serta tertentu. Rasio dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan rasio. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa manfaat rasio keuangan bagi suatu perusahaan. Yang kedua ada pengertian kegunaan serta keunggulan dan keterbatasan analisa rasio. Yang ketiga ada apa jenis-jenis rasio keuangan itu. Yang keempat bagaimana fungsi dan kegunaan rasio keuangan. Dan yang terakhir ada seperti apa penerapan dan penyelesaian dalam bentuk kasus dari suatu perusahaan. Di sini juga ada identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama ada rasio rentabilitas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio likuiditas, dan yang terakhir ada rasio rentabilitas. Di sini juga identifikasinya, yaitu yang pertama menggambarkan suatu hubungan atas perimbangan antara jumlah tertentu dengan lainnya. Analisa rasio menggunakan alat penting dan dalam menganalisis keuangan. Yang pertama hanya data neraca, rasio lancar, rasio cepat, total hutang terhadap ekuitas, hutang jangka panjang terhadap ekuitas. Yang kedua hanya data laporan laba rugi, margin laba kotor, margin laba sebelum pajak, margin laba bersih. Dan yang terakhir ada data neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada pelajaran. Di sini ada faktor ekonomi. Yang pertama itu ada istilah ekonomi, yang kedua faktor industri, ketiga manajemen, dan ketiga metode petani. Ada keterbatasan analisis rasio. Yang A, keterbatasan analisis rasio. Yang pertama, rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini mempengaruhi cara penafsiran dan dapat dimanipulasi. Yang kedua, seorang manajer keuangan harus berhati-hati dalam menilai keuntungan tentang sebuah perusahaan berdasarkan suatu ukuran rasio. Yang ketiga, kecenderungan dengan rasio gabungan harus diberikan suatu jaminan bahwa perusahaan tersebut sedang berjalan aman dan dipimpin dengan baik. Yang keempat, dalam menganalisa setiap rasio angka-angka yang berkaya dan perhitungan tidak dapat sendiri. Ada keterbatasan rasio, ada dua. Yang pertama, hukuman error. Yang kedua, manipulasi data. Yang ketiga, pembayaran keuangan. Yang keempat, kualitas manajemen tidak dimulai. Pengertian keuangan. Keuangan adalah administrasi yang mengurusi keluar masuknya uang dalam suatu lembaga. Sedangkan pengertian uang sendiri adalah alat tukar atau standar sebagai saluran atau hitungan yang sah. Pengertian uang yang lain adalah juga pembiayaan keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan operasinya. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang diperlukan setiap orang dan setiap pekerja. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam mengatur uang dan dalam itu mungkin secara bisnis pemerintahan. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah pertama dari hasil perbandingan dari suatu laporan keuangan dengan yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya dibacakan oleh Terima kasih saudara.
Di sini ada jenis-jenis ratio. Yang satu ratio likuiditas atau liquidity ratio. Ratio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktivitas dan perusahaan relatif terhadap utang hasilnya. Yang kedua, rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam pendapatan laba. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Next. Selanjutnya, tujuan rasio keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas strategi operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Selanjutnya dibacakan ini. Dan rasio keuangan adalah berasal dari hasil perbandingan dari suatu laporan keuangan dengan yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya dibacakan oleh terima kasih saudara. Di sini ada jenis-jenis ratio. Yang satu ratio likuiditas atau liquidity ratio. Ratio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktivitas dan perusahaan relatif terhadap utang hasilnya. Yang kedua, rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam pendapatan laba. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Next. Selanjutnya, tujuan rasio keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas strategi operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Selanjutnya dibacakan ini. Dan ini ada manfaat rasio keuangan. Yang pertama, lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, lebih sederhana dalam melihat tren perusahaan. Yang ketiga, lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain. Yang keempat, membaca posisi perusahaan dengan posisi lain. Ini ada studio kasusnya. Studi kasus rasio likuiditas PT Indofood sukses namun diberikan. Pada hasilnya 31.403 kali 100%. Dibagi efek 24 juta 686.816. Hasilnya itu sama dengan 1,27 atau 47%. Interpretasinya itu kemampuan untuk membayar utang yang segera
harus dipenuhi dengan aktiva lancar sebesar 127%. Setiap utang lancar RT 100 RT 0 karena dijamin oleh aktiva lancar RT 2012. Next. Itu yang akan diberikan selanjutnya kasus yang kedua itu ada peristiwa 21.744.740 bagi 21.686.842 kali 100%. Jadi rasionya 0,88 atau 88%. Interpretasinya kemampuan untuk membayar utang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang memiliki likuid sebesar 88%. Setiap utang lancar satu dijamin oleh aset 88. Next. Studi kasus yang ketiga, rasio pejabat utang 345.118 dibagi 24 juta 186.122 kali 100%. Cash rasionya 0,56 atau 56%. Interpretasinya kemampuan membayar utang segala yang harus dipenuhi dengan kas segera dapat diuangkan sebesar 56%. Setiap kita lancar satu dijamin oleh kas sebesar atas 0,56. Kesimpulannya, analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Dari jenis rasio, kita dapat menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Analisis keuangan juga mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya adalah rasio sebagai pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Terima kasih kepada Dini. Di sini ada saran penulis berharap makalah dapat diterima dan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Selain itu, penulis sadar bahwa presentasi ini masih belum sempurna, maka perlukannya kritik dan saran yang dapat membuat Terima kasih. ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Sinyawa Fitriani dari kelompok 7 izin bertanya, apakah keterbatasan yang terdapat dalam laporan keuangan bisa menjadi keterbatasan dalam analisa rasio yang dilakukan? Nama saya dari kelompok 1 ingin bertanya, yaitu bagaimana analisis rasio keuangan dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja. Perkenalkan, nama saya Tidak Malia dari kelompok perwakilan dari kelompok 3 menanya, apa resiko jika terjadi rasio solvabilitas perusahaan dan terlalu tinggi? Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Sintia kelompok 7. Dalam analisis rasio tentu terdapat keterbatasan. Yang dimaksud keterbatasan yaitu keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan dalam analisis ini. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Dengan adanya Oke, terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan Amalia dari kelompok 3 ya, yaitu solvabilitas ialah rasio yang berdasarkan kemampuan perusahaan untuk
pembayaran utang. Apabila solvabilitas terlalu tinggi, maka penggunaan utang di kemudian hari akan muncul risiko kesulitan pembayaran. Artinya semakin besar utang, maka dapat memberikan sinyal buruk bagi kreditur. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra dari kelompok 1. Bagaimana analisis rasio keuangan dapat meningkatkan kinerja? Yaitu berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan dapat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin baik hasil analisis rasio keuangan, maka semakin baik pula kondisi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Begitu pun sebaliknya. Dengan ini, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih ingin bertanya? Ada yang masih mau bertanya enggak? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita akan adakan games. Games ini itu adalah kita butuh 10 orang. Ayo siapa yang menang? Hadiahnya apa? Hadiahnya yang berkenan silakan kami ke depan ya. 10 pasangan aja cukup. Ayo yang mau ikutan silakan. 10 pasang ya, jadi 20 orang ya yang mau ikutan, cepetan yang mau ikutan. Ayo yang mau ikutan ya. Indra nggak ikut Indra. Ayo, apa nama? Bapak sih nggak bisa. Ayo yang ikutan cepetan. Masa cowok kalah sama cewek sih? Pada bapaknya apa gimana nih? Mega nggak ikutan Mega. Masa nggak ikutan? Ayo buruan. Indra, cowok-cowok nggak mau.
Ini gua kasih balon nih, satu-satu nih. Ayo semangat, semangat ayo heboh dong, heboh, ayo heboh. Gak boleh jatuh ya balonnya. Gak boleh jatuh ya balonnya. Ayo joget. Gak boleh jatuh, gak boleh jatuh. Ayo lanjut lanjut. Lupakan semua, marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang. Yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak balik, hatiku gak pada. Sini sini. Yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak balik, hatiku gak pada, tak boleh dan tarik. Aku dah rasa. Yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no. Faisal dan Nihas. Diangkat hadiahnya, diangkat, diangkat, diangkat. Senyum, senyum. Ya. Oke, thank you. Juara keduanya yaitu Okta dan Mega. Ditunjukin, tunjukin, tunjukin. Dan yang terakhir juara pertamanya dimenangkan oleh Umi dan Sita. Kok ada yang tepuk tangan? Panggilan dari kelompok kita identifikasi masalah itu tujuannya itu ada itu apa
aktivitas. Masalah barunya adalah kemampuan orang-orang menghasilkan suatu keuntungan atau keuntungan dari calon pemilik itu lebih berkurang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, rasio performa sebagai remaja adalah kemampuan berusaha untuk mematuhi seluruh kewajiban yang diukur dalam membuat kembali ini adalah berbagai yang Dah. Thank you, Ama. Namanya aku nggak punya nomor Messi nomor 44. Ini analisa rasio keuangan. Nah, itu ada rasio likuiditas, rasio stabilitas, ketiga ada rasio rentabilitas, yang keempat ada rasio aktivitas. Oke. Thank you. Okta. Yeah. Iya,